Semoga apa yang kita lakukan ini, terlebih setelah bulan Ramadan, adalah pertanda kita dimudahkan untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Akhwati wal ummahat al-muslimat Bogor bertauhid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembahasan apa yang akan kita bahas, insyaallah izinkan kami atas nama pribadi dan mungkin juga atas nama sekaligus panitia Bogor bertauhid ingin mengucapkan kepada antunna semua, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihal a'mal. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita menjalankan ibadah puasa sampai selesai melaksanakannya salat Id dan sampai sekarang ya. Idukum mubarak. Semoga Id yang kita lakukan ini menjadi keberkahan sekaligus ladang kita untuk kembali memacu melaksanakan dan terus beramal saleh ya sepanjang hayat masih berada di kandung badan. Tidak berhenti amal saleh kita dengan berhentinya bulan Ramadan, sebagaimana kebanyakan manusia ya, dengan berhentinya Ramadan berhentinya juga ibadah ya. Padahal Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datangnya apa? Al-yaqin. Apa itu al-yaqin, ibu-ibu? Al-maut, kematian. Allah tidak mengatakan sembahlah Allah sampai selesai Ramadan, tidak. Tapi sampai al-maut, sampai kita meninggalkan dunia ini. Dan ini adalah kajian perdana sahih setelah Ramadan, setelah Id. Subhanallah, kita akhiri dengan kami ya, dengan saya pribadi dan kita pun yang memulainya. Ya, sebagaimana perkataan sebagian orang yang engkaulah yang mengakhiri dan engkaulah yang memulainya. Masya Allah. Taib, bapak lagi, ibu-ibu ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan kitab Fiqhun Nikah wal Ishrah Bainaz Zawjain. Fikih nikah ya, fikih nikah wal isyrah baina zaujain, fikih nikah dan rumah tangga ya, yang disusun oleh dosen kami, syekh kami, guru kami, Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah pemegang kursi fatwa di Universitas Islam Madinah, kemudian pengampu di Masjid Nabawi, sekaligus imam di Masjid Quba. Hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ba'du al-ankihah al-mamnu'ah. Mewaspadai akad batil, maksudnya adalah mengenal pernikahan, akad-akad nikah yang terlarang, yakni yang dilarang oleh syariat. Setelah kita membahas nikah-nikah yang dibolehkan dan yang dianjurkan, maka kita juga berkenalan dengan nikah-nikah atau akad pernikahan yang dilarang. Ya, berarti dengan judul ini kita jadi tahu tidak semua pernikahan itu dilegalkan oleh syariat. Ada pernikahan yang malah dilarang oleh syariat, baik itu dari segi akadnya ya, baik itu dari segi niatnya, nanti kita akan bahas, sehingga nanti akan mempengaruhi hasil dari akad itu sendiri. Kalau akadnya batil, maka hasilnya pun juga batil, sehingga hubungannya juga sama batil. Tidak dikatakan sebagai suami istri sebagaimana nanti kita akan perinci. Ini kita wajib mengetahui hal-hal yang diharamkan, ibu-ibu sekalian. Wajib. Kalau tidak nanti kita akan terjerembab. Ada seorang penyair Arab disematkan kepada beliau, walaupun ini juga ada yang mengatakan selainnya.
Perkataan Abul Farras Al-Hamadani, beliau mengatakan, ini peribahasa Arab ya, menjadi peribahasa Arab. Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Faman lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan dalam rangka melaksanakannya, untuk melakukannya. Akan tetapi aku mengetahui keburukan untuk mencegah agar tidak terjerembab. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan mana kebaikan dari keburukan, maka dia pasti akan terjerembab dalam keburukan. Ini satu konsep dalam segi keagamaan kita, bahkan dalam perkara dunia. Kalau ibu tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, pasti akan terjerembab suatu saat kepada jurang keburukan. Itu konsep. Anda nggak tahu tauhid dan syirik, maka suatu saat Anda akan terjerembab dalam kesyirikan tanpa Anda sadari. Anda nggak tahu bid'ah mana sunnah, maka Anda nggak bakal bisa membedakannya, serta suatu saat akan melakukan perbuatan bid'ah tanpa disadari. Anda nggak tahu mana perniagaan yang dihalalkan dan mana perniagaan yang diharamkan, seperti riba. Anda nggak tahu riba, maka suatu saat Anda akan terjerembab dalam perkara riba tanpa Anda sadari. Bisa dipahami? Ini penting. Kita mengetahui keburukan bukan dalam rangka untuk melaksanakannya, tapi dalam rangka untuk pencegahan agar tidak terjerembab. Bisa dipahami ibu-ibu? Taib. Ada sekitar 11 akad nikah yang dilarang oleh syariat. Namun karena pembahasannya masing-masing panjang, mungkin nanti kita akan bagi menjadi 2 pertemuan. Ini pertemuan pertama dalam bab ini, pertemuan berikutnya insya Allah sesuai jadwalnya. Taib. Ada 11. Yang pertama kita akan sebutkan 5 di pembahasan ini, nanti sisanya di pertemuan berikutnya. Nikah yang pertama, pernikahan yang diharamkan oleh syariat yang pertama adalah nikah mut'ah. Pernikahan mut'ah. Apa itu mut'ah? Pernikahan yang sementara. Dan disebutkan di dalam akadnya bahwasannya orang tersebut menikahnya hanya dalam waktu tertentu. Kita sebutkan kata para ulama, wa nikahul mut'ah huwa nikahun muaqqat. Nikah mut'ah adalah nikah yang sementara. Wa huwa nikahun ila ajalin madhkur, yang disebutkan jatuh temponya, entah itu dalam waktu yang pendek ataupun waktu yang panjang, yang lama. Dan ini jelas adalah pernikahan yang dilarang oleh syariat dan pernikahannya batil, tidak dianggap, sehingga pelakunya bisa terjerembab dalam perzinahan. Dan ini perzinahan yang terselubung atas nama agama, ya, atas nama agama dia nggak mau berzina, ya sudah pakai nikah mut'ah. Ini tidak dibolehkan dan ini haram, batil. Kalau kita katakan batil, maka akadnya batil dan hasilnya pun batil, tidak sah. Ya, tidak sah. Dan ini dilanggengkan oleh orang-orang yang sesat. Dalam hal ini Syiah dan Rafidhah, alaihim minallahi alaihim la'natullah, nas'alullah salam wal afiyah, yang mana mereka ya mencari followersnya dengan cara modal ini, ya, mut'ah. Dan ini perzinahan yang terselubung, nas'alullah salamat wal afiyah. Kita sebutkan dalilnya. Dalilnya juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diagung-agungkan sama mereka. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa yauma Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pernikahan mut'ah pada perang Khaybar, pada saat perang Khaybar. Dan ini berada di hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Artinya hadisnya apa? Sahih, ya,
Hadisnya sahih. Nikah mut'ah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, nikah mut'ah ini adalah pernikahan di masa jahiliyah. Ya, termasuk pernikahan yang familiar, viral di zaman jahiliyah sebelum Islam. Wa ubiha fi awalil Islam, pada awal munculnya agama Islam, awal-awal fase Islam, naam, memang dulu sempat diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Thumma nusikha, kemudian dihapus ya kehalalannya, dan kemudian menjadi haram selamanya serta menjadi batil, dan itu ijma, kesepakatan seluruh para ulama. Tidak ada yang menyelisihi ini kecuali ahlul bid'ah, bukan dari kalangan ahlu sunnah. Kalau yang menyelisihinya ahlu bid'ah, maka perselisihannya tidak dianggap mu'tabar. Bisa difahami? Tidak dianggap mu'tabar. Nah, kita sebutkan nukilan para ulama. Yang pertama perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, wa waqa'al ijma'u ala tahrimiha ba'du min jami'il ulama. Semua para ulama sepakat bahwa nikah mut'ah ini haram, ya, illa rawafid, kecuali Syiah Rafidah yang menghalalkan nikah mut'ah. Kemudian Al-Imamul Qurtubi rahimahullah juga mengatakan yang senada, ar-riwayat kulluha muttafiqah ala wuqu'i ibahatil mut'ah. Seluruh riwayat pernah menjelaskan dibolehkannya nikah mut'ah pada awal-awal Islam. Wa anna dzalika lam yatul, akan tetapi itu tidak lama. Wa annahu nusikh, setelah itu dihapus. Wa hurrima, dan kemudian diharamkan secara total. Wa ajma'as salafu wal khalafu ala tahrimiha, sehingga seluruh para salaf, orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang yang terakhir, para ulama, semuanya mengatakan haram kecuali ahlu bid'ah, yakni Syiah dan Syiah Rafidah yang masih tetap melegalkannya, dan itu tidak dianggap. Bisa dipahami? Dan mereka memperangkap, mencari agar bisa masuk ke agamanya mereka dengan cara ini, mut'ah, ya, agar menjebak dan memberikan fasilitas agar mereka suka bisa masuk ke agama mereka lewat cara ini diantaranya. Wal iyadhu billah, na'udzubillah. Berarti kita jadi tahu bahwa nikah mut'ah itu haram di agama kita, ya, haram di agama kita. Wa idza waqa'a fa innahu batil, apabila terjadi ada akad namanya mut'ah, maka itu batil dan tidak la yu'taddu bihi, tidak dianggap, dan itu bagian dari perzinahan. Contohnya gimana? Contohnya ada maharnya, sama seperti akad nikah pada umumnya, akan tetapi disebutkan masa tenggangnya, expire-nya disebutkan. Dipahami? Ya, saya nikahi Fulanah binti Fulan dengan mahar 1 juta rupiah, dibayar tunai sampai 1 bulan ke depan. Tuh, disebutkan waktunya, ada saksinya, ada walinya, ya, ada walimahnya, mungkin kecil-kecilan, biasanya sir ini, ya. Kemudian disebutkan waktunya hanya berlangsung 1 bulan ke depan saja. Setelah 1 bulan, habis itu cerai secara otomatis. Kata mereka, ini batil, tidak dianggap, akadnya tidak sah, dan hubungan mereka itu bisa dianggap sebagai zina. Wal iyadhu billah. Bisa dipahami ibu-ibu? Ya, jadi tidak ada dalam Islam nikah mut'ah yang sekarang ini, semuanya diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya pernah terjadi ada seorang yang membela masalah nikah mut'ah ini, ya, dibela mati-matian.
Akhirnya ini terjadi kayak diskusi atau sedikit debat gitu ya. Kata ahlus sunnah ini kepada mungkin yang membela mut'ah juga ahlus sunnah, ya, membela juga ahlus sunnah, ya, tapi seperti itulah yang kemakan syubhat. Apa yang terjadi? Kata si yang mendebat ini, anggap saja nikah mut'ah itu boleh, anggap saja. Taib, kalau misalnya boleh, saya akan memut'ah putri Anda, maukah atau tidak? Ya, maukah atau tidak? Maka dia jawabannya muter kanan kiri, ngalor ngidul ke sana, intinya tidak mau. Karena fitrahnya seorang orang tua, apalagi ayah, tidak ridho ketika anaknya dijadikan sebagai barang dagangan seperti ini. Ya, ini ibarat pelacur, waliyadzubillah. Dan banyak karena kejadian mut'ah ini, ya, banyak tersebar HIV. Ya, tersebar HIV di negeri sana, markasnya sana yang sekarang lagi bermasalah itu. Ya, semoga Allah segera hancurkan. Katakan amin. Amin. Ada yang nggak bilang amin? Periksa ibu-ibu. Ya, tersebar HIV. Ya, ini bentuk hukuman Allah kepada mereka yang benar-benar melanggar. Karena semua larangan Allah pasti mengandung hikmah yang kita ketahui ataupun tidak. Bahkan tidak jarang ada orang yang memut'ahkan anaknya ternyata. Jadi itu hasil gelap, hubungan gelap, ya, ini bahasa ini ya, hasil dari dia mut'ah dulu 20 tahun yang lalu dengan seorang wanita. Ternyata itu mengandung, hamil wanita tersebut, kemudian lahirlah seorang gadis, ya, putri, sampai belia. Ternyata dimut'ah lagi sama dulu adalah bapak biologisnya. Dan itu banyak terjadi. Tuh, lihat betapa rusaknya apa sistem komponen masyarakat gara-gara melegalkan masalah apa? Masalah yang seperti ini. Waliyadzubillah. Semoga kita dihindarkan oleh dosa besar ini. Dan ini dosa besar, zina, ya, yang terselubung. Taib, akhwati wal ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jenis nikah yang kedua yang diharamkan oleh syariat adalah an-nikahu asy-syighar. An-nikah asy-syighar. Apa nikah asy-syighar itu? Adalah disebutkan oleh para ulama, nikah asy-syighar an yuzawwija ar-rajulu waliyatahu ala syartin an yuzawwijahu al-akhar waliyatahu. Yakni seorang bapak, ya, menikahkan putrinya dengan laki-laki lain dengan syarat agar dia juga nanti bisa menikahi wanita lain. Walaysa bainahuma sadaqun, dan tidak ada mahar di keduanya. Kita ulangi, makna pernikahan syighar ini adalah praktik pernikahan di mana dua orang wali, yakni misalnya dua orang ayah, saling menukarkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, seperti anak perempuannya kah atau saudari perempuannya kah, untuk dinikahkan dengan syarat tanpa akad atau dengan syarat tanpa mahar yang jelas. Paham apa tidak ibu-ibu? Kayaknya kurang paham deh. Nah, misal ada dua orang bapak, ya, ada dua orang bapak atau dua orang wali. Nah, wali ini mempunyai anak perempuan atau saudari perempuan yang apabila saudari perempuannya menikah, dia jadi walinya. Paham apa tidak? Nah, ada dia ini yang pertama, dia ingin menikahkan dengan seseorang.
dengan syarat ya seorang bapak ini menikahkan dengan orang ini atau dengan anaknya orang ini dengan putrinya tadi. Nanti punya syarat, ente-nya juga nanti kasih wanita Anda, entah itu saudarinya atau anaknya, untuk nanti saya nikahkan juga untuk saya. Walaisa bainahuma sadaqun, dan tidak ada mahar. Tidak ada mahar, jadi saling barter, tapi dengan pernikahan. Ini dilarang oleh syariat. Jadi mohon maaf nih ibu, otaknya coba agak sedikit muter, jangan ngeblank ya. Karena ini pembahasan fikih. Ya fikih mirip kayak matematika lah. Jadi jangan ya mudah-mudahan udah pada ngopi semua ya. Atau yang puasa Syawal jangan mentang-mentang lagi puasa mengheningkan cipta di majelis ilmu. Bisa dipahami, jadi barter tanpa ada mahar, dan ini dilarang oleh syariat. Ya, dilarang oleh syariat. Sampai saya tuliskan artinya Bu, biar enggak lidahnya keserimpet. Praktik pernikahan di mana dua orang wali, misalnya dua orang ayah, saling mempertukarkan wanita yang berada di bawah perwalian tanpa ada mahar di antara mereka. Paham nggak? Tanpa ada syarat. Ente punya saudari harim, saudari perempuan, saya punya anak perempuan, ayo deh anak ente ambil untuk anak perempuan saya, nanti saya ambil kakaknya ente, saudari Anda, dan tidak ada mahar. Jadi kayak tukar-tukaran saja. Tapi ada akadnya, ada walinya, ada saksinya. Ini namanya nikah syighar, dan ini dilarang oleh syariat. Ya bahasanya, bahasa syariatnya nikah asyighar, shin, ghain, alif, ra. Dan ini memiliki dua contoh atau dua model. Ada dua contoh. Yang pertama tadi seperti yang kami sebutkan definisinya, tanpa ada mahar, ya itu batil, haram, akadnya nggak sah, sehingga hubungan suami istrinya mereka pun nggak sah karena nggak ada mahar. Karena mahar bagian dari rukun, ya rukun dari akad itu sendiri, sehingga nggak boleh menurut jumhur para ulama, batil. Dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang pernikahan syighar. Kemudian Nabi jelaskan, qal wasyigharu, ini ada indikasi ini perkataan Nabi, ada indikasi penjelasannya ini perkataan Ibnu Umar. Wasyigharu an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu. Syighar adalah seseorang laki-laki menikahi anak perempuan laki-laki lain agar wali dari wanita perempuan tersebut bisa menikahi dari kewalian atau anak perempuan yang tadi menikahinya tadi. Jadi barter. Walaisa bainahuma sadaqun, dan tidak ada di antara mereka mahar. Karena apa? Karena sudah cukup barter saja. Maka ini batil menurut jumhur para ulama. Ini model pertama yang diharamkan. Model yang kedua hampir mirip dengan yang pertama dan ada maharnya, tapi maharnya hanya formalitas atau semu. Ujung-ujungnya mirip seperti model pertama. Apa maksudnya? Yakni an yakuna bainahuma sadaqun suri. Maharnya semu. Apa maharnya semu? Contoh, uzawwijuka ibnati, saya akan menikahkanmu dengan anak perempuanku dengan mahar 10 juta.
ala an tuzawwijani, akan tapi syaratnya engkau juga akan menikahkanku dengan anak perempuanmu dengan mahar yang sama. Jadi ujung-ujungnya gini, saya menikahkan dia dengan anak perempuan saya 10 juta, mana maharnya? Kasih 10 juta, ada maharnya kan? Nah, habis itu bikin akad yang kedua, saya juga mau menikahin dengan putri bapak, ini maharnya saya kembalikan lagi. Jadi sama aja nggak ada maharnya. Maharnya hanya sekedar formalitas, habis itu balik lagi. Dan ini juga haram. Ini juga haram. Sampai di sini ibu, apa masih keblinger? Ya, masih nggak mudeng. Dan subhanallah, praktek ini hampir kita dapati tidak ada ya di masyarakat muslim. Mungkin ada di sebagian negara atau sebagian negeri, tapi secara umum ini hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Yang ada itu adalah model yang ketiga dari pernikahan syighar. Pernikahan yang ketiga ini hampir ada. Apa? Mirip sama yang seperti tadi, ya, ada maharnya tetapi tidak diketahui oleh wanitanya. Artinya wanitanya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu sudah menjadi istrinya orang. Begitu juga jadi ada dua orang wanita yang ada barteran tadi, dan ini ada maharnya, ini akadnya benar secara syariat, cuman tanpa ridho si wanita tadi. Di barter tadi nggak ada unsur dari keridhaan si wanita tadi, maka menurut para ulama tidak boleh. Ini juga bagian dari yang diharamkan. An yuzawwijar rajulu ar-rajula ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu bisadaqin. Yani adapun naam ya, artinya sama seperti tadi, ada maharnya, cuman dua wanita tadi yang disyighar tadi itu tidak mengetahuinya, maka ini tidak boleh. Harus dengan izin apa? Harus dengan ridho dari wanita tersebut, ya, dengan wanita tersebut. Adapun jika barteran tadi dengan mahar tadi dan wanitanya ridho, maka itu dibolehkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami apa tidak? Atau kurang mudeng nih? Ya, adapun jika seorang laki-laki menikahi putri dari laki-laki lain dalam keadaan ia menyukai wanita, kemudian laki-laki yang kedua pun, yang lain pun, yang barter tadi tersebut, jika dimenikahkan dengan bagian dari keluarga besan tadi dengan sama-sama ridho, laki-lakinya suka, wanitanya pun juga, umumnya yang dibolehkan. Bisa dipahami? Ya, ini yang terjadi. Kalau yang tidak diketahui oleh wanita, maka itu syighar, yang barteran tersebut. Taib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Udah, yang kedua ini rada ngejelimet ya. Saya juga rada sedikit bingung menjelaskannya. Udah, kembali aja ke poin ketiga. Poin ketiga ini banyak terjadi, bahkan sampai dibikinkan sinetron dan film. Yang ketiga ini, apa yang ketiga? Adalah yang pernikahan yang haram, nikahul muhallil bahasanya. Nikahu al-muhallil. Apa itu nikahul muhallil? Nikahul muhallil, muhallil artinya yang minta dihalalkan, orang yang ingin menghalalkan. Apa maksudnya? Ini terjadi bagi wanita atau istri yang diceraikan suaminya
nikah dengan talak 3. Tahu talak 3? Kalau sudah talak 3 gimana ibu-ibu? Boleh nggak dirujuk sama suaminya? Nggak boleh. Sampai si istri tersebut atau mantannya dinikahi oleh orang lain. Nah, terjadilah setting menyeting karena si suaminya tadi, mantan suaminya tadi yang sudah menceraikan istrinya talak 3, menyesal ibu-ibu. Aduh Ustaz, saya ini kadung menyesal, saya sudah mentalak istri saya 3 Ustaz, dan saya sudah haram untuk tidak bisa mendatangi istri saya lagi, kecuali harus dinikahi. Akhirnya bikin nikah settingan. Nikahnya benar, tapi nanti suruh diceraikan. Nah, ini namanya nikahul muhallil. Dan ini nikah yang diharamkan. Bisa dipahami? Nikah yang diharamkan oleh syariat, dan bahkan akadnya tidak sah kalau nanti kita sebutkan model-modelnya, dan kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini pengertiannya an tutallaqal mar'atu thalatha. Seorang wanita diceraikan talak 3. Fatahrumu ala zawjihal awal, maka suami yang pertama sudah haram baginya ya untuk bisa rujuk. Fayatazawwajuha rajulun akhar, maka ada laki-laki lain meminang si wanita tadi yang diceraikan oleh suaminya talak 3 dengan maksud adalah an yuhillaha li zaujihal awal, agar nanti bisa dirujuk oleh suaminya yang pertama. Paham? Jadi istilahnya kitanya jangan ada dusta di antara kita. Ya, wa hadza lahu suratan. Dan ini ada 2 model. Ini perhatikan, dan ini banyak terjadi. Na'udzubillah min dzalik, dan sangat disayangkan, wabil khusus yang imannya setipis tisu, yang tidak punya agama, dibutakan oleh cinta, akhirnya sampai bikin pernikahan yang palsu. Paham ibu apa tidak? Paham. Jadi nikahnya supaya nanti diceraikan agar si suami pertama bisa kembali lagi kepada istrinya. Ada 2 model di sini disebutkan oleh Syekh Sulaiman. Yang pertama, model yang pertama, dua-duanya haram jelas. Yang pertama, an yakuna hadzal qasdu ma'luman. Jenis pertama ini modelnya sudah diketahui modusnya. Maksud dari pernikahan ini sudah diketahui, maksudnya adalah dalam rangka nanti kalau sudah menikahinya diceraikan untuk bisa dirujuk oleh suaminya setelah selesai iddahnya tentunya. Dan tentu pernikahan ini ibu, ya kita jelaskan dulu, pernikahan yang asli dan wajib menurut syariat, wajib bagi, maafnya kita sebutkan ini ilmu, wajib bagi si orang yang menikahi wanita tadi untuk bersenggama. Sampai syaratnya demikian. Baru setelah itu ya, dan ini sebenarnya nikah muhalil ini nikah settingan sebenarnya, tapi walaupun demikian harus dia melakukan hubungan ranjang dulu. Ya, nggak boleh hanya sekedar akad. Tapi ini diharamkan oleh syariat. Ya, apabila kalau tujuannya sudah jelas, artinya bahwa ada kong kali kong antara suami yang pertama dengan suami yang kedua, ya,
untuk meminang mantan istrinya tadi, maka jelas ini namanya nikahul muhallil, haramun, haramun, dan akadnya tidak sah dan terjadi hubungan terlarang, bisa masuk zina. Karena apa? Karena sudah diketahui oleh dua kubu, kubu mantan suami dan kubu siapa? Siapa? Suami yang kedua ini. Bisa jadi si perempuannya sih nggak tahu, si mantan istrinya sih nggak tahu, tapi ini settingannya si suami yang pertama agar bisa kembali kepada pangkuan istrinya yang dulu. Maka dia menyewa orang untuk menikah, datang ke KUA, akad, ada maharnya, ada saksinya. Kemudian dia ngomong, ente cuman cukup malam pertama aja sama istri ana, ya, mantan istri ana, kemudian setelah itu Anda ceraikan. Dan dia pun sepakat, biasanya ada akadnya, ada di atas materai antara mereka berdua. Maka ini nikah yang terlarang, diharamkan oleh syariat, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hubungan mereka pun batil, hubungan bisa hubungan zina, bahkan ini tetap nanti hasilnya pun diharamkan untuk mantan suaminya bisa mendatanginya lagi. Kan mereka kan pengen melakukan menyeting pernikahan ini, tujuannya apa sih? Agar si mantan suami bisa kembali. Namun karena settingan ini sebagai hukuman baginya, tetap si suami tadi tidak bisa mendatangi istrinya lagi untuk rujuk. Kenapa? Karena disetting. Akadnya tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akad nikah itu akad sakral, mitsaqan ghalidha, yang kita sebutkan pada awal muqaddimah kitab ini. Bisa difahami ibu-ibu? Ibu-ibu masih bersama kita atau sudah di planet lain? Taib, alhamdulillah. Karena ini harus sedikit fokus. Taib. Kita sebutkan dalilnya. Dalilnya dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, maukah aku kabarkan kepada kalian kambing jantan yang disewa. Lihat, Nabi memisalkan dengan apa? Kambing jantan yang disewa. Siapakah kambing jantan yang disewa itu? Laki-laki yang disuruh untuk menikahi wanita tadi, disebutkan dengan kambing jantan yang disewa, kambing jantan sewaan. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, al-muhallil, yaitu laki-laki yang disuruh untuk menghalalkan kepada suaminya yang pertama, yakni laki-laki yang disuruh menikah agar suaminya yang pertama bisa menghalalkannya. Itu adalah, kata Nabi, kambing jantan sewaan. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, la'anallahul muhallil wal muhallallah, Allah melaknat laki-laki yang disewa untuk supaya si suaminya bisa datang ke istrinya, dan begitu juga si suami yang pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini dosa besar. Maka jika modelnya seperti ini, akadnya tidak sah, akadnya batil di sisi Allah, dan hubungan ranjang yang mereka lakukan itu bisa dianggap zina. Dan si suami yang pertama masih diharamkan untuk bisa rujuk kepada mantan istrinya selagi modelnya seperti ini. Jadi benar-benar ibu,
orang yang ditalak, wanita yang ditalak talak 3 itu harus nikahnya nikah yang benar, nikah dalam rangka kelanggengan rumah tangga. Bukan rumah tangga, bukan dalam rangka untuk sewaan atau settingan. Bisa dipahami? Ya, jadi benar-benar yang menikahinya itu harus nikah yang sahih dan dalam rangka untuk kelanggengan rumah tangga. Baru setelah itu kalau ada cekcok, baru sampai terjadi perceraian lagi tanpa settingan, nah baru laki-laki tadi, mantan suami yang pertama boleh masuk. Jadi mengerikan apa tidak nih yang talak 3? Ya, mengerikan sekali. Makanya pernah ada ibu, sedikitnya saya kasih refresh lah, biar otaknya nggak panas. Ada seorang laki-laki, ini habis kajian ibu, mukanya murung, sedih. Datang, Ustadz, saya habis ribut sama istri saya. Oh gitu. Kemudian saya ucapkan kalimat talak. Saya menyesal, Ustaz. Kenapa menyesal, Bapak? Karena saya masih cinta sama istri saya. Saya tanya balik, ini talak yang keberapa, Bapak? Talak yang kedua. Alhamdulillah, Bapak. Kenapa? Kalau Bapak talak ketiga, Bapak bisa mati berdiri. Kenapa? Karena Bapak akan melihat kekasihnya Bapak, ya, jantung hatinya Bapak akan dinikmati sama orang lain. Ya, ini apa? Talak 3 harus dinikahi dulu dengan nikah yang benar dan niat yang benar, bukan dalam rangka untuk menceraikan. Dia tuh kayak sedikit merenung tuh, mengeningkan cipta tapi nggak tidur ya. Subhanallah. Jadi ini penting, makanya Nabi ngasih arahan kepada kita, kalau marah itu diam, jangan banyak ngomong. Ya, kalau marah itu diam. Suami ibu kalau lagi marah keluar, udah jangan dicegat. Udah nggak apa-apa, biar cari suasana baru, kembali ke rumah dalam keadaan adem lagi. Khawatir, takut ada ucapan yang bisa sampai menembus ke langit, yaitu apa? Kalimat talak. Walaupun nanti ada pembahasan khusus talak dalam keadaan marah itu ada hukum fikihnya. Taib. Bisa dipahami model yang pertama ini? Taib. Model yang kedua. Model yang kedua adalah maksud dari pernikahan yang kedua ini tidak diketahui. Artinya bahwa gini, ada A, si fulan A, ya, misalkan kita pakai nama aja biar paham ya Bu ya. Ada Budi, ada Ani perempuannya, ada satu lagi Agus. Paham? Budi menceraikan istrinya yang bernama Ani. Talak sampai talak 3. Sudah terjadi perceraian, kemudian datanglah si Agus. Agus ini adalah kawan karib dekatnya si Budi. Apa yang terjadi? Agus mendatangi Ani untuk menikahinya dengan nikah yang benar. Tetapi di dalam hatinya dia ingin menolong si Budi. Nanti saya akan nikahi dia, masuk malam pertama, kemudian nanti saya akan ceraikan si Ani ini agar mudah-mudahan si Budi bisa kembali rujuk. Bisa dipahami? Nah, di sini Budi nggak tahu maksudnya si Agus untuk apa? Menikahi mantan istrinya, nggak tahu. Sama sekali nggak tahu dan tidak disetting. Tapi ini murni kebaikannya si Agus dalam tanda petik. Ya, ini ingin jadi pahlawan karena kasihan si Budi ini jatuh cinta sekali sama si Ani. Maka yang seperti ini bagaimana? Yang seperti ini haram hanya bagi si Agus.
akadnya tidak sah bagi si Agus, tetapi bagi wanita tersebut adalah halal karena nggak tahu. Karena ini masalah apa? Masalah hati. Akad nikahnya secara umum sah, tetapi bagi si bagi si Agus ini berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi nanti wawatuhu haram. Ketika terjadi hubungan badan pun si Agus berdosa. Tapi bagi si Ani tidak. Kemudian apabila dia menceraikan, itu si Budi bisa kembali lagi kepada si Ani karena bukan settingan. Tapi ini murni adalah bagian dari niatnya si Agus. Bisa dipahami perbedaannya? Kalau yang pertama settingan, kalau yang kedua hanya niat tulus dalam tanda petik yang salah dari si Agus, maka Agus yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Masih bersama kita insyaallah ya. Sayangnya tidak ada iklan Bu ya. Nikah yang keempat sekarang. Nikah yang keempat yang diharamkan oleh syariat adalah nikahul muhrim bihajjin au umrah. Nikahnya orang yang muhrim haji atau umrah. Apa muhrim? Orang muhrim adalah orang yang melakukan manasik haji atau umrah. Faham? Muhrim. Jadi dari sini kita tahu Ibu, maaf ya saya bukan muhrimnya. Salah. Ya, yang benar adalah saya bukan mahramnya. Kan sik umrah atau haji ya, habis lebaran tuh salaman, oh maaf saya bukan muhrimnya, padahal lagi nggak di Mekah. Ini salah. Hati-hati ya, yang benar mahram. Taib, kita bahas nikah orang yang berihram baik laki-laki maupun perempuan tidak sah, tidak boleh. Tidak boleh menikahkan kalau dia seorang wali, tidak boleh dinikahi kalau dia wanita ya, dan tidak boleh meminang bagi laki-laki, nggak boleh selagi dia masih ihram, masih berihram, yakni masih melakukan manasik haji atau umrah sampai selesai. Kalau sudah selesai, sudah tahallul ya, maka sudah diperbolehkan kembali. Awas, hati-hati yang nikahnya di Mekah. Bisa terjadi. Emang Ustaz kepikiran? Ya bisa. Ya, makanya ibu hati-hati. Ini tolong off the record ya. Kalau suami ibu umroh sendirian, hati-hati. Lah iya, karena di sana seluruh dunia kaum muslimin ada. Ya, khawatir dia ketika lagi labbaik Allahumma labbaik, ya Allah ada wanita Turki. Ayo, yang namanya hati ada di tangan Allah Azza wa Jal. Wah, dia udah nggak godul basor tuh, doanya sudah nggak fokus tuh. Pikirannya ingin selesai, mau tanya di travel mana, hotelnya di mana, mau didatangin walinya atau gimana. Hati-hati, semua bisa terjadi. Ya, ini bukan nakut-nakutin ya, tapi waspada. Taib. Jadi menikah dalam keadaan berihram itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan oleh syariat. Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, la yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhtub. Muhrim tidak boleh menikah dan menikahkan, dan tidak boleh meminang. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Adapun riwayat yang mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, itu tidak benar. Yang benar adalah Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal, artinya tidak dalam keadaan berihram. Itu yang benar. Taib. Ada satu permasalahan, dan ini bisa terjadi. Apa permasalahannya? Bisa jadi orang menikahi wanita ya, ternyata wanita itu dalam keadaan masih berihram, tapi nggak tahu.
Faham apa tidak? Jadi bisa jadi seseorang itu menikahi seorang wanita, entah itu wanitanya atau laki-laki, ternyata dia dalam keadaan berihram tetapi salah satunya tidak tahu. Maka yang seperti ini jika memang tidak diketahui, maka akadnya masih sah, masih benar. Namun kata para ulama, kapan dia menyadari bahwasannya perbuatan ini salah, maka dia segera update, diulangi lagi akadnya. Diulangi lagi akadnya, dan hasil anaknya pun juga sah, bukan hasil anak zina. Taib, yang terakhir, Allah Azza wa Jal adalah an-nikahu fil iddah. Pernikahan yang dilarang oleh syariat adalah menikahi wanita ketika masa iddahnya. Ketika masa iddahnya ini haram bil ijma, sudah disepakati ulama akan keharamannya dan batil. Ya, artinya tidak sah. Tidak sah. Disebutkan oleh Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, qala Abu Umar, mengatakan Abu Umar, harramallahu aqdan nikahi fil iddah. Allah mengharamkan akad nikah ketika wanita masih dalam masa iddah. Ya, dengan perkataan Allah dalam surah Al-Baqarah 235, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah kamu berazam untuk melakukan akad nikah sampai wanitanya selesai iddahnya. Enggak boleh berakad, akan tetapi dibolehkan untuk ta'rid, menawarkan. Tapi menawarkannya secara tidak langsung, jangan langsung, karena khawatir nanti perempuannya bisa berbohong. Ya, khawatir perempuannya bisa berbohong. Contohnya apa menawarkan? Contohnya, anti kapan selesai iddahnya? Paham? Ya, kan iddahnya beda-beda. Ada yang iddah masa penantian karena suaminya meninggal berapa ibu? 4 bulan 10 hari. Ya, ada iddah karena ditalak, talak 1, talak 2, dan talak 3. Diperlihatkan biasanya itu, kalau talak biasanya dari hasil keputusan dari pengadilan agama. Maka tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita dalam iddah. Hikmah adanya iddah itu agar tidak bercampurnya nasab, ibu sekalian. Karena bisa jadi suaminya meninggal, ternyata meninggalkan benih di rahim istrinya. Ya, suami di rahim istrinya. Makanya iddahnya orang yang hamil, ditinggal oleh suaminya, iddahnya sampai dia melahirkan. Kemudian pembahasan berikutnya satu lagi, masih dalam pembahasan ini. Taib, kalau sudah terjadi gimana Ustadz? Ada orang melakukan akad nikah dalam keadaan wanitanya masih iddah, maka kata para ulama, yufarraq bainahuma, harus dipisahkan secara ittifaq. Dan ini kesepakatan para ulama, tidak ada yang berbeda pendapat. Bahkan sebagian ulama memiliki 2 pendapat besar. Yang pertama, fadhahaba ba'dul ulama ila annaha tahrumu alaihi ala ta'bid. Sebagai ulama memberikan hukuman karena dia lancang menikahi wanita yang masih iddah, maka konsekuensinya dia diharamkan untuk menikahi wanita tersebut selamanya walaupun selesai iddahnya. Diharamkan. Ya, pertama diceraikan, dipaksa, dipisahkan, kemudian diharamkan, ini pendapat yang pertama, diharamkan selamanya.
sebagai bentuk hukuman bagi dia. Tentunya ini yang menghukum nanti seorang hakim. Ya, dan mereka berdalil pendapat pertama ini dengan perbuatan Umar radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang kedua adalah tetap dihalalkan jika sudah selesai idahnya. Tetap dihalalkan, masih bisa halal dia menikahinya lagi kalau wanita tadi sudah selesai idahnya, karena dia diharamkan karena wanita tersebut masih idah. Maka apabila sebabnya sudah hilang, maka diperbolehkan. Ini pendapat yang sedikit yang lebih mendekati kebenaran, dan permasalahannya permasalahan ijtihadiyah. Namun ini dikembalikan lagi kepada seorang hakim. Kalau hakim bisa menghukum dia untuk mengharamkan selama-selamanya, maka itu bisa terjadi. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah beberapa nikah yang dilarang oleh syariat bagian pertama. Adapun nanti bagian kedua nanti kita sebutkan. Saya sebenarnya ingin ngasih bocorannya, cuman ini takutnya kalau sudah dikasih bocorannya ibu-ibu nanti malas kesininya di bulan depan. Insya Allah semuanya ada 11. Ini baru 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pada insya Allah di bulan Mei, di awal bulan Mei. Semoga Allah mudahkan. Allahumma amin. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan? Baik, masya Allah pertanyaannya banyak nih. Apakah perceraian yang satu dari pasangan suami istri bisa langsung ditalak 3? Ini terjadi perdebatan ulama, khilaf ulama. Warrajihu, dan yang rajih adalah talak 1 tidak langsung jadi talak 3. Ini termasuk talak bid'i, talak bid'ah. Sehingga apabila seorang suami langsung mengatakan di awal saya talak anti, talak 3, maka itu dihukumi talak 1. Faham? Dihukumi talak 1, bukan langsung talak 3. Nanti akan disidang oleh pengadilan agama, dalam hal ini KUA atau pengadilan agama. Dan ini talak bid'ah. Talak bid'ah, ya suaminya berdosa nantinya. Talak bid'ah itu talak yang tidak sesuai dengan syariat, seperti mentalak istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan bersih dari haid yang pertama, ya, yang mana dia dulu pernah menjamahnya atau berhubungan badan. Nah, ini ada cerita-ceritanya atau ada permasalahannya. Yang seperti ini talak 1 langsung 3, ini bid'ah. Sehingga kata para ulama, ya, mereka mengatakan suami yang langsung mengatakan 3 jatuhnya 1. Ustaz, gimana kalau fase 3 itu? Jadi gini ibu, ada suami mentalak istrinya, ya, saya talak anti, maka jatuh 1 sampai selesai idahnya misalkan, maka itu cerai. Sudah cerai, nanti harus menikah kembali kalau idahnya sudah selesai. Tapi kalau idahnya belum selesai, ternyata si suami rujuk, dan rujuknya itu menurut madhab, sebagian madhab harus dengan maaf berhubungan badan ya, dan juga dengan saya rujuk anti. Maka kemudian setelah itu ada badai, ngamuk-ngamukan lagi, si suami mengatakan saya talak anti, maka jatuh ke dalam talak keberapa ibu? Kedua. Paham? Talak kedua. Nanti sampai masa idahnya, kalau nanti si istri langsung ada di masa idahnya. Ketika di masa idahnya tersebut si suami rujuk kembali, kemudian setelah rujuk terjadi ribut lagi, maka kemudian si suami mengatakan saya talak anti, walaupun tidak ngomong talak 3, maka jatuh kepada talak 3.
3. Bisa dipahami? Jadi ada fasenya. Adapun perkataan suami yang mengatakan saya talak anti langsung 3, maka itu akan dihukumi talak yang pertama, bukan langsung talak 3. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz tentang mahram, apa hukumnya? Ponakan dari pihak suami, yakni ponakan dari pihak suami, suaminya dari ponakan saya. Ini rada muter-muter nih, sebentar. Ponakan dari pihak suami artinya, sebentar, jadi si suami punya ponakan, iya kan? Terus ke istrinya bagaimana? Apakah mahram apa tidak? Tidak mahram. Kalau belum balik ya nggak masalah, ya. Tapi kalau sudah balik ya nggak boleh. Intinya gini, saya punya paman, paman punya istri, iya apa tidak? Ya, saya hanya salamannya sama paman saya saja, adapun sama istri tidak, istrinya tidak boleh karena bukan mahram. Jadi gini Ibu, mahram itu adalah ibu memposisikan kalau dia menikahi saya bisa apa tidak. Kalau secara hukum syariat dia tidak bisa menikahi saya, maka itulah mahram. Seperti anak kandung, seperti cucu, seperti ponakan kandung. Yani ponakan langsung dari saudari atau saudara ibu. Ya. Adapun sepupu mahram apa tidak? Tidak. Nah, ini banyak yang orang menganggapnya seperti mahram, boncengan. Ya. Ini nggak benar, tidak diperbolehkan. Jadi ponakan dari suami bukan bagian dari mahram, sehingga tidak boleh jabat tangan, ya, tidak boleh. Apa dalilnya? La an yudraba fi ra'si ahadikum bi mihyatin min hadidin khairun lahu min an tamassa yadam ra'atin la tahillu lahu. Sungguh kepala seseorang dipukul atau dipaku dengan besi, paku dari besi, itu lebih baik baginya ketimbang menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Jadi hati-hati. Ibu harus tahu nih, kemarin pas Idul Fitri mana mahram saya dan mana yang tidak, agar bisa tahu mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak. Wallahu a'lam. Memang kalau saksi dalam ijab kabul tidak boleh ada hubungan darah, misalnya sepupu, paman dari pengantin, tidak ada keterangan masalah ini. Intinya saksi itu adalah orang yang terpercaya, yang baik agamanya, bukan orang yang fasik. Bukan orang yang
fasik, yaitu saksi. Saksinya 2 dari kalangan laki-laki, dan itu bagian dari rukun. Kemudian Ustadz, afwan, teman saya sudah ditalak 1 tahun yang lalu, sudah pisah rumah. Apakah masih bisa rujuk dan tidak usah menikah lagi, yakni menikah ulang, karena si laki-lakinya mau rujuk? Kalau seperti ini sudah selesai iddah apa belum, Ibu? Sudah, ya. Apa iddahnya orang yang diceraikan? Salah satu quru, 3 kali haid. Ada yang mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Bisa dipahami? Kalau talaknya talak 1, sehingga kalau sudah selesai iddahnya, kemudian si suami ingin rujuk, bagaimana? Menikah ulang dengan akad yang baru, ada walinya, ada maharnya, ada 2 orang saksinya, dan resmi di KUA. Kalau ada walimah, ya walimah lagi. Bisa dipahami? Itu dibolehkan sampai 2 kali talak. Kalau sudah talak 3, nah ini harus dinikahi dulu sama orang lain dengan nikah yang sahih, dengan nikah yang benar, dengan akad yang benar, dengan niat yang benar, bukan dalam rangka niat untuk supaya dilegalkan lagi ke mantan suaminya. Baru kalau terjadi cekcok lagi, bukan karena dia doa kunut ya agar diceraikan, merekanya tidak, tapi memang terjadi perceksokan, cerai, maka boleh bagi si suami pertama untuk mendatanginya kembali dengan nikah yang baru. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan ini masalah perceraian. Apakah seorang suami dianggap menceraikan istri dengan mengucap talak, atau jika berucap saya antar kamu ke rumah orang tuamu, itu juga apakah dianggap sebagai kalimat talak? Jazakallah khair. Taib. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, ini masalah fikih perlu diperinci. Talak bisa terjadi dengan 2 hal atau 2 model. Model pertama dengan menyebutkan kalimat talak secara jelas, secara terang-terangan. Saya talak anti, saya ceraikan anti sekarang. Saya pokoknya kalimat yang tidak memiliki kalimat multitafsir. Bisa dipahami? Tidak memiliki kalimat multitafsir, hanya 1 makna, maka ini jatuh talak. Maka ini jatuh talak. Adapun yang kedua, dan ini yang ditanyakan si penanya, apabila dengan model multitafsir. Dengan model multitafsir, artinya si suami tidak mengatakan kalimat talak, akan tetapi dengan kalimat istilahnya penjabaran yang isinya multitafsir. Bisa maknanya talak, bisa maknanya bukan talak, hanya gertakan. Maka yang seperti ini perlu diperinci. Kita tanya suaminya, apa maksud Anda mengatakan saya akan antar anti ke rumah orang tuamu? Oh, itu maksudnya saya mentalak dia, maka itu jatuh talak. Tapi kalau dia mengatakan oh tidak, itu saya hanya gertakan saja, ancaman, tidak ada terbetik di hati saya untuk mentalak istri saya, maka itu tidak terjadi talak. Maka itu tidak terjadi talak.
Ya, bisa dipahami. Jadi kalau yang konotasi atau yang isinya multi tafsir itu dikembalikan kepada niat yang mengatakannya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Walaupun si istrinya sudah baperan, udah nangis-nangis, ya, oh ente maksudnya mentalak saya atau gimana? Enggak, saya menyuruh ente pulang saja. Pulang dulu 3 hari 4 hari, biar tenang, nggak ada perang dunia ketiga, tidak ada di Selat Hormuz dan tidak ada di Bogor ini perang dunia ketiga. Supaya antinya anak lagi muak sama anti, pulang dulu, nanti saya jemput atau gimana, beres. Nah, itu maksudnya si suami. Maka yang seperti itu tidak terjadi talak. Bisa dipahami? Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang bisa dipahami, yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf tidak semua pertanyaan kami jawab karena satu dan lain hal dan waktu yang terbatas. Semoga bisa dimaklumi. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan part keduanya, ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.